Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, biasanya di lingkup pembelajaran atau di sekolah, di perguruan tinggi ataupun ketika masih kecil, kita mengenali dan mengetahui bagaimana teori pembelajaran pada akhirnya harus dilengkapi dengan praktek. Ada ujian teori, tetapi juga ada ujian praktek. Ada pembelajaran yang bersifat itu teoritis, tetapi juga ada praktek. Dalam perkuliahan apalagi. Sehingga tidak hanya terkait dengan apa yang didapat, pemahaman-pemahaman, pedoman dan peraturan-peraturan atau pengetahuan, tetapi pengetahuan itu diterapkan di dalam suatu praktek. Maka ada namanya kuliah kerja nyata, KKN. Maka ada namanya praktek, entah itu biologi, ataupun juga fisika dan lain sebagainya. Kita mendengarkan bagaimana bacaan Injil pada hari ini juga menunjukkan bagi kita, janganlah kita menjadi seperti ahli Taurat atau orang Farisi, menjadi orang-orang yang hanya tahu teoritis saja, hanya unggul di dalam teori, tetapi tidak mempraktekkan apa yang dikatakan, apa yang diketahui. Sekaitan dengan bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Tuhan Allah mengajak kita untuk mengalami pertobatan. Tobat itu tidak hanya terkait dengan teori saja. Begitu juga bacaan Injil menegaskan bahwa hidup yang baik itu tidak hanya terkait dengan teori saja. Tetapi mari kita berusaha untuk mempraktekkan. Banyak omong tentang tobat, tidak lagi memperbaiki diri. Dalam praktek itu berarti belum bertobat secara nyata. Begitu juga untuk hidup yang baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kualitas iman kita tidak hanya ditentukan lewat teori saja, lewat omongan saja, tetapi hendaknya dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Lalu akan dikatakan bahwa iman kita adalah iman yang berkualitas. Sebab teori, pengetahuan pada akhirnya diwujud nyatakan dalam praktek hidup harian.
Semoga kita semua berusaha mempraktekkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui terkait dengan pertobatan, terkait dengan iman akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.